Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Haram Saputro, NIM 231220076 dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir yang berjudul Algoritma Genetika untuk optimasi penjadwalan kuliah pada sistem informasi akademik. Baik, latar belakang masalah. Jadi selama ini penjadwalan kuliah di banyak program studi itu masih dilakukan secara manual atau semi manual. Biasanya pakai spreadsheet atau bahkan bisa pakai tanda tangan di kertas. Ini menimbulkan beberapa masalah. Pertama, karena manual, prosesnya rawan kesalahan dan cukup memakan waktu. Kedua, sering terjadi konflik jadwal. Misalnya dosen bentrok mengajar di dua kelas sekaligus, atau ruang kelas dipakai dua mata kuliah di waktu yang sama. Ketiga, ini sebenarnya masalah yang cukup kompleks secara komputasi karena termasuk persoalan optimasi kombinatorial dengan banyak variabel dan batasan yang harus dipenuhi bersama. Saya mengusulkan solusinya menerapkan algoritma genetika, metode optimasi yang lebih terinspirasi dari proses evolusi untuk menghasilkan jadwal kuliah yang lebih optimal dan minim konflik. Pada slide ini, berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana caranya menerapkan algoritma genetika ke dalam proses penjadwalan kuliah pada sistem informasi akademik? Yang kedua, bagaimana merancang representasi kromosom dan fungsi fitness yang tepat supaya algoritma ini menghasilkan jadwal yang optimal dan minim konflik. Tujuan penelitiannya juga ada dua, menerapkan algoritma genetika ke dalam sistem penjadwalan kuliah dan menghasilkan jadwal kuliah yang optimal, efisiensi, serta bebas dari konflik antara dosen, ruang, dan waktu. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini ada tiga. Pertama, memudahkan dan mempercepat proses penyusunan jadwal. Kedua, mengurangi risiko konflik jadwal. Ketiga, bisa jadi referensi buat penelitian selanjutnya. Tapi tentu, penelitian ini juga punya batasannya, supaya ruang lingkupnya jelas dan fokus. Saya fokus di penjadwalan mata kuliah reguler, bukan penjadwalan ujian. Kedua, data yang dipakai itu data dosen, mata kuliah, ruang kelas, dan slot waktu untuk satu semester berjalan. Ketiga, parameter algoritma genetikanya, seperti ukuran populasi, probabilitas crossover, dan mutasi. Di bagian tinjauan pustaka, saya jelaskan konsep penjadwalan kuliah itu sendiri. Penjadwalan kuliah pada dasarnya adalah proses mengalokasikan dosen, ruang, dan waktu ke sejumlah mata kuliah. Dalam penjadwalan ini ada dua jenis batasan atau constraint. Pertama, hard constraint. Ini batasan yang mutlak wajib dipenuhi. Satu dosen tidak boleh mengajar dua kelas dalam waktu yang sama, dan satu ruang tidak boleh dipakai dua mata kuliah sekaligus. Kedua, soft constraint. Ini batasan preferensi. Sifatnya diupayakan terpenuhi tapi tidak mutlak. Contohnya, kesesuaian jam mengajar dengan preferensi dosen atau penggunaan ruang yang sesuai kapasitas. Siklus algoritma genetika. Siklusnya ada 6 tahap. Pertama, inisialisasi populasi. Kedua, evaluasi fitness. Ketiga, seleksi. Keempat, crossover atau pindah silang. Kelima, mutasi. Dan keenam, regenerasi. Jurnal utama yang saya ambil itu ada 4. Yang pastinya dari Sinta 2,
yaitu dari Jamna Pati tahun 2022. Yang kedua itu Jurnal Resti 2021, Barekeng 2021, dan Janapati lagi 2024. Tahapan metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Pertama, studi literatur, kajian konsep penjadwalan, algoritma genetika, dan penelitian terkait. Yang kedua, pengumpulan data, data dosen, mata kuliah, ruang kelas, dan slot waktu. Yang ketiga, rancangan sistem, yaitu basis data, representasi kromosom, arsitektur CIA. Yang keempat, implementasi GA, interaksi, integrasi ke modul penjadwalan sistem informasi akademik. Yang kelima, yaitu pengujian hasil, uji fungsional dan performa terhadap berbagai skenario data. Di sini saya jelaskan lebih detail bagaimana representasi datanya jadi satu kromosom. Itu mewakili satu kandidat jadwal yang tersusun dari 5 gen, dosen, mata kuliah, ruang, hari, dan jam. Untuk proses seleksinya, saya mengacu pada pendekatan yang sudah terbukti efektif di penelitian sebelumnya. Untuk crossover, saya pakai metode pindah silang acak dengan probabilitas yang akan diuji bertahap dan mutasi dilakukan pada gen, hari, jam, dan ruang untuk menjaga keragaman populasi. Selanjutnya, fungsi fitness atau fitness function. Ini yang dipakai untuk menilai kualitas setiap kandidat jadwal berdasarkan tiga kriteria. Tidak ada bentrok jadwal, penggunaan ruang yang optimal, dan kesesuaian waktu mengajar dengan preferensi dosen. Rumus yang saya pakai mengacu pada penelitian Mone dan Simar Mata adalah V sama dengan 1 dibagi 1 ditambah sigma Pi. FI itu nilai fitness dari individu ke 1 dan sigma P itu jumlah total penalti akibat pelanggaran constraint pada individu tersebut. Jadi logikanya sederhana, semakin sedikit penalti atau pelanggaran yang dihasilkan, semakin tinggi nilai fitnessnya. Berarti semakin bagus kualitas jadwal tersebut. Hasil yang diharapkan yaitu penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah modul penjadwalan dengan tiga fitur utama. Pertama, input data akademik. Yang kedua, proses optimasi jadwal. Dan ketiga, output jadwal kuliah. Untuk mengukur keberhasilannya, menetapkan 4 indikator, tidak ada konflik jadwal dosen, ruang, dan waktu, sistem bisa menghasilkan jadwal otomatis tanpa banyak campur tangan manual. Nilai fitness yang terus meningkat di setiap generasi, dan waktu proses penjadwalannya cepat dan efisien. Baik, terakhir, kontribusi dari penelitian ini. Secara akademik, penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi di bidang optimasi penjadwalan dan jadi dasar untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang mengintegrasikan algoritma genetika ke sistem informasi akademik secara langsung. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih. Mohon arahan dan masukannya dari Bapak, dosen pembimbing dan penguji. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.